Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan yang mengikuti kelas pada pagi hari ini. Selamat pagi kepada Bapak Yasir Maulana selaku dosen pengampu mata kuliah teori pengambil keputusan. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang sudah kami diskusikan mengenai analisis SWOT PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama yaitu profil PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Penganjaya Inti Kusuma. Kemudian pada tanggal 5 Februari 1994 berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur selalu menguasai pangsa pasar yang besar dengan menyediakan sebagian besar barang kebutuhan masyarakat, dengan menyuplai produk kebutuhan sehari-hari yang dijual dengan cepat, banyak, dan murah. Produk cenderung tidak tahan lama atau cepat habis digunakan. Selanjutnya yaitu produsen pemasar sekaligus distributor produk makanan di Indonesia ini bergerak dalam berbagai sektor seperti produsen mie, pasta, bumbu, makanan, tepung, susu, serta makanan ringan. Berbagai nama brand yang dipasarkan ada beberapa yaitu salah satunya Indomie, Sarimi, Supermi, Citato, Indomie, Milkuat, minyak bimoli, margarin Palmia, Promina, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Adista. Baik, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi PT Indofood Sukses Makmur. Yang pertama itu ada visinya. Visi PT Indofood itu yaitu menjadi Total Food Solution Company. Adapun misinya yang pertama memberikan solusi berkelanjutan terhadap kebutuhan pangan. Yang kedua, untuk terus meningkatkan sumber daya manusia, proses dan teknologi kami. Yang ketiga, memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Yang keempat, untuk terus meningkatkan nilai-nilai pangan kepentingan. Selanjutnya ada tabel format SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Kekuatan dari PT Indofood ini yang pertama ada merek yang kuat, variasi produk yang banyak, memiliki distribusi yang luas, komitmen terhadap kualitas. Adapun bobot rating skornya seperti di gambar. Kedua itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada produk menggunakan MSG. Yang kedua ketergantungan terhadap bahan baku. Yang ketiga ada opportunities peluang. Peningkatan kesenjangan ekonomi, dorong digitalisasi, tren makanan instan dan siap saji. Yang keempat, ekspansi pasar ke luar negeri. Adapun ancamannya atau threats, persaingan industri yang ketat, peningkatan bahan produksi, peningkatan kesadaran konsumen akan produk makanan sehat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nisa. Untuk selanjutnya ada tabel format analisis keputusan strategi SWOT. Untuk faktor internal itu ada strength, yang pertama merek yang kuat, yang kedua variasi produk yang banyak, yang ketiga memiliki distribusi yang luas, yang keempat komitmen terhadap kualitas. Selanjutnya ada weakness, yang pertama produk menggunakan MSG, yang kedua ketergantungan terhadap bahan baku. Untuk faktor eksternal ada opportunities, yang pertama peningkatan kesenjangan ekonomi, yang kedua mendorong digitalisasi, yang ketiga tren makanan instan dan siap saji, yang keempat ekspansi pasar ke luar negeri. Selanjutnya ada trade,
Yang pertama, persaingan industri yang ketat. Yang kedua, peningkatan bahan produksi. Yang ketiga, peningkatan kesadaran konsumen akan produk makanan sehat. Untuk strategi SO itu ada membuat inovasi produk dan perluasan pasar dengan teknologi yang ada. Untuk strategi WO, kerjasama antara perusahaan untuk memenuhi bahan baku. Selanjutnya ada strategi ST, yaitu mengembangkan jenis produk dengan cita rasa yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Selanjutnya ada strategi WT, yaitu mengurangi atau mengganti penggunaan MSG pada komposisi produk. Selanjutnya ada analisis SWOT PT Indofood Sukses Makmur. Untuk strength atau kekuatan, yang pertama merek yang kuat, bobotnya itu 0,25, untuk ratingnya 4, skornya 1. Yang kedua, variasi produk yang banyak, bobotnya 0,25, ratingnya 4, skornya 1. Yang ketiga, memiliki distribusi yang luas, bobot 0,10, rating 3, dan skornya 0,30. Yang keempat, komitmen terhadap kualitas, bobot 0,10, rating 3, dan skornya 0,30. Untuk bobot di strength itu jumlahnya 0,70 dan skornya berjumlah 2,60. Yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu produk menggunakan MSG, bobotnya 0,20, rating 2, dan skornya 0,40. Yang kedua, ketergantungan terhadap bahan baku, bobotnya 0,10, ratingnya 3, skornya 0,30. Untuk jumlah bobot di weakness yaitu 0,30 dan skornya 0,70. Untuk jumlah bobot strength dan weakness yaitu 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hania. Baik, untuk selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu ada peningkatan kesenjangan ekonomi yang diberi bobot 0,10 dan diberi rating 3 dengan skor 0,30. Yang kedua ada mendorong digitalisasi dengan bobot 0,20, diberi rating 4 dengan skor 0,80. Yang ketiga ada tren makanan instan dan siap saji yang diberi bobot 0,15 dan rating 4 dengan skor 0,60. Selanjutnya ada ekspansi pasar ke luar negeri yang diberi bobot 0,10, rating 3 dengan skor 0,30, yang dengan jumlah 0,55 dan skor 2. Untuk threats atau ancaman, yang pertama itu ada persaingan industri yang ketat yang diberi 0,15 dengan rating 4 dan skor 0,60. Yang kedua ada peningkatan bahan produksi yang diberi skor 0,20 dengan rating 3 dengan skor 0,60. Dan yang terakhir ada peningkatan kesadaran konsumen akan produk makanan sehat yang diberi bobot 0,10 dengan rating 3 dan skor 0,30. Untuk bobot jumlahnya ada 1 dan skor 0,50. Untuk koordinat Y-nya itu 1,90 dan untuk koordinat X-nya itu 1,90 dan Y-nya itu 0,50. Untuk matrik kuadrat SWOT-nya kita berada di agresif dengan dengan X 1,90 dan Y 0,50. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.